Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini teman-teman saya akan menjabarkan sekaligus berbagi informasi sama-sama belajar untuk persiapan ujian P3K di mana di dalam ujian P3K untuk kali ini bagi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K itu terdapat pembahasan materi mengenai pedagogik ya. Jadi selain skolastik, kemudian profesional dan sosial juga akan diuji pedagogik. Pedagogik ini yang berhubungan dengan bidang pendidikan dan ini yang utama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, seperti apa saja pembahasan materi kita? Untuk tahap pertama, pembahasan materi di soal dan juga soal pedagogi. Jadi nanti akan saya tunjukkan satu soal setelah materi ini. Nah, kita akan menyambungkannya pula dengan materi-materi selanjutnya. Setelah video ini akan muncul video-video kedua yang akan saya bagikan. Nah, adapun untuk kompetensi pedagogik ini terdiri atas 7 kompetensi, yaitu yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Jadi, 7 kompetensi ini wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didiknya. Lalu yang kedua adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, melakukan pengembangan kurikulum. Keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Kelima, pengembangan potensi peserta didik. Keenam, komunikasi dengan peserta didik. Dan yang ketujuh adalah penilaian dan evaluasi. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik. Nah, teman-teman, salah satu kompetensi pedagogik yang harus dikuasai dan dilaksanakan oleh guru sebagai bagian dari upaya mewujudkan kinerja yang efektif dan optimal adalah menguasai karakteristik peserta didik. Peraturan Kemdikbud nomor 35 tahun 2010. Hal ini ditunjukkan tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Sehingga ini menjadi salah satu persyaratan yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Menurut Ashori, di mana dalam bukunya tahun 2009, dan karakteristik peserta didik ini sebenarnya terdiri atas beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari aspek fisiknya, lalu inteleknya, emosi, sosial, bahasa, bakat, lalu nilai moral dan sikap. Adapun teman-teman harus ketahui bahwa dari ketujuh aspek ini sebenarnya bakat merupakan salah satu yang paling menonjol dan harus kita menjadi perhatian bahwa bakat ini bisa dideteksi sejak dini dan orang tua sebenarnya harus cepat tanggap dengan bakat yang dimiliki anak. Jadi sebelum kepada guru yang ada di sekolah, sebetulnya orang tua adalah guru pertama dan optimal yang dibutuhkan seorang anak, dan orang tua lah yang memang betul yang harus mengetahui pertama kali bakat anaknya. Dan ini yang sebetulnya yang harus didiskusikan dan dikomunikasikan oleh pihak guru beserta dengan orang tua. Oke, nah kompetensi yang pertama tadi adalah menguasai karakteristik peserta didik. Adapun karakteristik peserta didik di sini kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu peserta didik siswa SD dan siswa SMP SMA. Nah, siswa SD memiliki karakteristik yang tentunya berbeda dengan siswa SMP dan SMA karena jenjang usia yang berbeda pula. Yang pertama kita lihat dari perkembangan fisik atau motoriknya, di mana siswa SD memiliki perkembangan fisik yang mana ada motorik halus dan ada motorik kasar, sebagaimana siswa motorik halus itu sebetulnya ditandai dengan
kemampuan menulis, mengetik komputer, menggambar atau melukis, merupa atau seperti membuat kerajinan dari tanah liat, menjahit, membuat kerajinan dari kertas. Nah, itu semua adalah uh, yang tipe-tipe motorik halus yang harus dimiliki oleh uh, seorang anak, dan kita bisa melihat perkembangan motoriknya di sini. Dia lebih dominan kemana, apakah motorik halusnya atau motorik kasarnya. Lalu yang motorik kasarnya adalah baris berbaris, seni bela diri atau pencaksilat atau karate, senam, berenang, atletik, dan main sepak bola. Jadi barangkali ada siswa atau anak yang bisa menguasai kedua motorik ini dan dikatakan seimbang. Namun ada pula yang terkadang lebih menonjol di salah satunya. Jadi ini yang harus dipahami oleh seorang guru maupun dari orang tua. Nah, untuk itu tadi perkembangan fisik yang harus kita lihat perkembangannya. Dan yang kedua adalah perkembangan intelek, atau yang intelek ini dikatakan pula dengan perkembangan berpikir atau kognitif. Dilihat dari perkembangan kognitif, sebetulnya menurut Piaget masa usia SD ini berada pada tahap yang seperti apa. Nah, sebelum kita ke sini ada sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa Piaget sebetulnya adalah salah satu ahli yang meneliti mengenai perkembangan anak, dan Piaget membagi tahap-tahap perkembangan intelek ini sebetulnya menjadi 4 bagian, yaitu sensori motorik, kemudian praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Apa itu sensori motorik? Itu adalah tahap perkembangan di usia anak 0 sampai dengan 2 tahun, di mana di dalam pencapaian perkembangan kognitifnya, pembentukan konsep objek dan kemajuan bertahap dari perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Jadi sebetulnya perkembangannya si anak ini itu adalah uh, dia masih dalam perkembangan pembentukan dari jalan pemikirannya yang refleks ke jalan pemikirannya yang ke arah tujuan. Lalu praoperasional ini adalah anak usia 2 sampai dengan 7 tahun, di mana perkembangan kemampuannya adalah menggunakan simbol untuk melambangkan objek. Pemikirannya masih terlalu egosentris dan terpusat. Jadi memang dia masih seperti melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri, keinginan dari dirinya sendiri. Nah, ini adalah ciri atau karakter dari anak usia 2 sampai dengan 7 tahun yang disebut oleh Piaget sebagai praoperasional. Lalu ada pula sebagai operasi konkret. Nah, operasi konkret ini apa? Yaitu perbaikan kemampuan berpikir logis, kemampuan baru yang meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik. Pemikiran ini tidak terpusat dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme. Pemikiran ini abstrak. Pemikiran abstrak ini tidak mungkin. Jadi di dalam operasi konkret, di dalam operasi ini adalah usia anak SD kebanyakan, yang mana di dalam usia ini sudah mampu berpikir logis, ya, dan pemikirannya itu tidak lagi mengutamakan diri sendiri, atau pengembangannya tidak egois lagi, atau tidak terpusat pada dirinya lagi. Nah, ini merupakan usia keemasan yang mana siswa atau anak mampu menerima kondisi di mana dia adalah seorang pelajar, di mana dia adalah seorang pembelajar, dia siap untuk menerima apapun ilmu yang akan diberikan. Dan yang terakhir adalah operasional formal, di mana operasional formal ini adalah operasi pemikiran kognitif manusia yang dia mampu untuk memikirkan hal-hal yang abstrak dan simbolik, lalu dia mampu untuk melakukan sesuatu yang kompleks, yang memecahkan masalah dengan penggunaan eksperimentasi sistemik, di mana ini merupakan tahapan yang tertinggi di dalam jalan kognitif atau pemikiran atau intelek dari anak manusia. Nah,
Dari keempat ini, maka siswa SD kita kategorikan sebagai operasi konkret jika kita mengategorikannya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Piaget. Dan ditandai pula dengan kemampuan ditandai pula dengan hal-hal yang seperti apa ketika siswa SD ini dalam tahapan operasi konkret, ya. Jadi tahapan ini sebetulnya ditandai dengan siswa SD itu mampu untuk mengklasifikasikan benda-benda berdasarkan ciri-ciri yang sama. Jadi dia mampu menyamakan antara satu benda dengan benda yang lain. Kemudian yang kedua, dia mampu menyusun atau mengasosiasikan angka-angka atau bilangan. Sehingga memang siswa di SD ini jika kita masukkan dalam usia 7 tahun, dia sudah mampu untuk melakukan operasi angka atau bilangan. Lalu dia pula mampu melakukan pemecahan masalah secara sederhana. Nah, sehingga jika kita melihat apa yang diteliti oleh Piaget ini, usia 7 tahun memang usia yang dibutuhkan untuk memasuki usia SD sebenarnya. Tetapi memang masih banyak di antara kita yang memasukkan anak atau siswa di usia yang lebih muda dari itu. Perkembangan intelektual peserta didik sebetulnya sangat bergantung pada berbagai faktor utama, antara lain kesehatan gizinya, kebugaran jasmaninya, lalu pergaulan, pembinaan orang tua maupun guru. Jadi faktor-faktor ini sangat penting ya. Sebab jika tidak ada akan berakibat pada terganggunya perkembangan intelektualnya tadi. Sehingga peserta didik ini kurang dapat berpikir secara operasional dan kurang aktif dalam pergaulan maupun dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi memang peran orang tua, peran lingkungan, peran guru, itu semua sangat mempengaruhi cara berpikirnya. Sehingga perlu diperhatikan perkembangan anak atau perkembangan siswa dari sisi aspek-aspek ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perkembangan emosi siswa SD, di mana emosi peserta didik ini berbeda satu dengan lainnya karena ada perbedaan apa, yaitu perbedaan jenis kelamin, usia, lingkungan, pergaulan, dan pembinaan orang tua ataupun guru. Perbedaan itulah yang juga dilihat berdasarkan ras, budaya, etnik, dan bangsa. Jadi kalau kita melihat karakteristik emosional dari anak-anak yang ada di Indonesia barangkali berbeda dengan karakter yang ada di luar negeri, dan ini membedakan sekaligus karakter manusia itu dari sisi rasnya. Jadi ada perbedaan di situ yang mana tentu dalam menyikapinya, dalam memberikan perlakuan pembelajarannya juga harus berbeda. Nah, kemudian perkembangan sosial atau hubungan interaksi sosialnya, di mana siswa SD ini sedang mengalami perkembangan sosial yang pesat dan dia berinteraksi dengan banyak orang untuk pertama kalinya di lingkungan sekolah tentunya. Perkembangan moral pada tingkat SD, siswa sudah dapat mengikuti tuntunan orang tua sebetulnya di dalam tingkatan SD ini ataupun lingkungan sosialnya. Dan siswa di sini sudah bisa membedakan antara baik dan buruk untuk hal yang sesederhana mungkin itu bisa membedakannya. Jadi sebetulnya ini adalah perkembangan yang tepat untuk dia belajar. Lalu perkembangan bahasanya, terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi perkembangan bahasa peserta didik, yaitu yang pertama, organ-organ suara sudah berfungsi dengan matang. Jadi kita harus memastikan ini ya. Yang kedua, mampu mengimitasi atau meniru ucapan yang didengarnya. Kedua proses ini berlangsung sejak masa bayi dan kanak-kanak. Jadi ini adalah proses yang terjadi sejak bayi hingga dia sampai kepada usia akan bersekolah di SD. Jadi
kita harus guru maupun orang tua harus betul-betul memastikan hal ini karena ini sangat penting untuk interaksi sosialnya dan ini sangat penting untuk kelancaran proses pembelajarannya. Adapun jika ditemukan hal-hal yang tidak normal, tentu ini akan mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus. Dan kita masuk kepada karakteristik peserta didik di usia siswa SMP. Sebetulnya ini SMP dan SMA. Perkembangan fisiknya sebetulnya pertumbuhannya begitu cepat, di mana usia SMP ini terdapat pertumbuhan fisik yang sangat berbeda dan antara batas antara dunia anak-anak dan dewasa yang dinamakan dengan usia remaja dan akan ada banyak kejutan-kejutan di mana baik itu siswa laki-laki maupun perempuan itu mengalami suatu pertumbuhan yang mereka tidak akan menyangka dan ini perlu pendampingan orang tua ataupun guru. Lalu perkembangan kognitifnya seperti apa? Pada siswa SMP dan SMA seperti yang sudah kita lihat tadi menurut Piaget itu sudah masuk kepada operasional formal dan ini ditandai dengan mampunya mereka berlogika ke tingkat yang abstrak, mampu memecahkan persoalan yang bersifat hipotesis, membuat perkiraan masa depan, introspeksi diri, dan mampu bermasyarakat dengan lebih baik. Dan kemudian perkembangan kreativitasnya seperti apa? Dia memiliki dorongan yang tinggi dan rasa ingin tahu, tekun dan cenderung tidak cepat puas, kemudian percaya dan mandiri, humoris dan sensitif, serta kritis, toleran terhadap ambiguitas. Jadi dia mampu untuk mentoleransi segala bentuk hal-hal yang tidak disenangi atau sesuatu yang mungkin ada batasan-batasan yang dia tidak sukai. Dan ini adalah salah satu ciri atau karakter kreativitas daripada siswa dengan tahapan yang tertinggi yang mana dia di sini sudah mampu untuk belajar dengan cara-cara yang lebih aktif dan kreatif lagi. Lalu perkembangan bahasanya. Karakteristik perkembangan bahasa pada remaja ini dapat dikatakan telah mencapai dalam tahap kompetensi yang lengkap ya. Dan pada usia ini remaja itu diharapkan dapat telah mencapai semua sarana bahasa sebetulnya dan keterampilan untuk memahami dan menghasilkan bahasa tertentu dengan baik. Tetapi pada fase pencarian jati diri, ada tahapan kemampuan berbahasa pada remaja ini yang berbeda dari tahap-tahap sebelumnya atau sesudahnya yang kadang-kadang menyimpang dari norma-norma umum ya seperti munculnya istilah-istilah khusus untuk kalangan mereka sendiri atau kita sebut dengan bahasa-bahasa anak-anak gaul gitu ya, bahasa anak remaja. Nah, kemudian kita ketahui pula bahwa untuk menguasai karakteristik peserta didik, bahwa sebetulnya peserta didik ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar peserta didik ini terbagi menjadi yang pertama yaitu visual, di mana peserta didik dengan gaya belajar visual ini, apa yang dia lihat itu lebih baik dan lebih tajam daripada apa yang dia dengar. Jadi dia lebih baik belajar dengan melihat daripada dia mendengar. Dan dia termasuk salah satu yang tekun, teliti, dan penyuka seni sebenarnya. Dan yang kedua adalah gaya belajar auditif, di mana auditif ini karakternya adalah lebih suka mendengar daripada membaca. Dan dia adalah pembicara yang baik sebenarnya. Karena memang dia suka mendengar dan dia ingin mengaplikasikannya dalam kehidupan. Dan pendengarannya itu lebih baik daripada dia harus melihat. Nah, sementara itu kinestetik yang ketiga itu adalah ciri gaya belajar yang dia tidak bisa diam. Ya, gerakan fisiknya sangat aktif dan suka sesuatu yang dilakukan dengan praktik. Ya, dia tidak ciri khasnya tentu tidak bisa diam dan ini sering menjadi masalah untuk guru ketika menemukan anak-anak dengan tipe kinestetik di dalam kelas. Karena tentu dia akan mengganggu proses pembelajaran untuk anak-anak dengan tipe visual ataupun auditif. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kita. Dan untuk selanjutnya, dan untuk selanjutnya, saya ingin menyampaikan satu soal saja yang ini muncul di dalam tryout yang ada di dalam tes P3K sebenarnya. Contohnya seperti ini. Prestasi Amir pada sebagian besar bidang studi di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis, himpunan data Amir memiliki potensi mental intelektualnya di atas rata-rata. Amir diduga memiliki kesulitan belajar, termasuk anak yang bagaimana. Nah, ini ada kontradiksi. Dia di bawah KKM, tetapi sebetulnya intelektualnya di atas rata-rata. Jadi, di mana sebetulnya Amir ini? Nah, jika yang A, peserta didik ini termasuk anak yang lambat belajar, kalau kita kategorikan dia lambat belajar, sebetulnya ini kontradiksi dengan intelektualnya di atas rata-rata tadi. Yang mana anak yang memiliki intelektual di atas rata-rata ini, itu artinya dia selangkah lebih maju dibandingkan teman-teman seusianya. Dan tentu ketika dia belajar bersama dengan teman-temannya, sebetulnya ada rasa bosan yang mempengaruhinya karena dia ingin lebih lagi dibandingkan dengan teman-temannya. Dan sebetulnya kalau ini termasuk anak yang lambat belajar, tentu tidak sesuai. Kemudian yang B, prestasi belajar sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Kalau kita lihat prestasi ketika kecerdasannya serata, tetapi prestasinya kenapa menurun, dan ini tentu tidak sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan, karena tadi konteksnya adalah di mana prestasi belajarnya menurun, dan ini kan dikatakan sangat bertolak belakang dengan tingkat kecerdasannya yang di atas rata-rata, dan yang poin B ini tentu tidak sesuai. Yang C, prestasinya rendah karena sikap kebiasaan belajarnya yang negatif. Tidak ada kepastian apakah dia memiliki sikap kebiasaan belajar yang negatif. Karena kalau kita perhatikan anak-anak dengan karakter kinestetik tadi, itu memiliki kebiasaan belajar yang tentu sangat merepotkan guru di dalam kelas, tetapi sebetulnya dia mampu untuk belajar. Dan ini tentu tidak sesuai, karena sebetulnya prestasi belajar dia tentu bukan terletak pada sikapnya saja, sikap kebiasaannya saja, tetapi juga kemungkinan adalah penyesuaian yang dari materi itu yang tidak sesuai dengan karakteristik sang peserta didik tadi, gitu. Nah, yang D, prestasi belajar tidak sesuai dengan potensinya. Nah, kalau inilah yang dikatakan, maka bisa jadi benar. Prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. Jadi dia barangkali memiliki potensi yang di luar daripada bidang studi yang sedang diajarkan. Jadi kalau bidang studi yang diajarkan itu terfokus kepada sistem akademik yang mana mengharuskan dia menghafal, tentu dia mungkin tidak menyukai hal itu. Dia menyukai bidang praktik yang langsung dilakukan di lapangan. Dan tentu ini tidak sesuai dengan potensinya, dan ini lebih tepat jika kita katakan untuk menggambarkan konteks yang ada di dalam soal ini. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pedagogik untuk membantu tryout maupun ujian-ujian yang akan dilangsungkan untuk tes P3K nantinya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.